Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Kisah nyata, 4 kali mengalami siksa sakaratul maut. Ternyata semasa hidup lakukan hal ini. Sakaratul maut merupakan sebuah peristiwa luar biasa berat yang dihadapi oleh setiap manusia. Biasanya, keadaan sakaratul maut yang dihadapi oleh seseorang ditentukan oleh amal perbuatannya selama hidup di dunia. Bagi orang-orang yang hidupnya penuh dengan maksiat, dapat dipastikan orang tersebut akan menghadapi sakaratul maut dengan berat dan menyakitkan. Tetapi bagi orang yang selama hidupnya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah sakaratul maut yang dihadapinya lebih ringan. Cerita ini merupakan kisah nyata yang saya dapatkan dari seorang kawan saya yang bekerja di rumah sakit di Jawa Timur. Ia bernama Abdul Ghaffar. Di rumah sakit tersebut, Ghaffar bekerja sebagai pembimbing rohani yang bertugas memberikan bimbingan agama Islam kepada para pasien. Salah satu tugasnya adalah menemani dan membimbing orang-orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Menurut ceritanya, ini merupakan pengalaman unik satu-satunya yang pernah ia temui selama 2 tahun bertugas membimbing orang-orang sakit dan orang-orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Ghaffar meminta kepada penulis untuk mengganti nama pasien dan merahasiakan nama daerah kejadian. Pada suatu pagi di tahun 1999, seperti biasa Ghaffar pergi ke rumah sakit tempatnya bekerja. Rupanya hari itu datang seorang pasien baru yang bernama Romi. Pasien tersebut menderita penyakit leukemia yang sudah parah. Menurut keluarganya, sebelum dibawa ke rumah sakit, Romi sudah 1 bulan dirawat di rumahnya. Karena semakin hari sakit yang dideritanya semakin parah, para tetangganya memberikannya saran kepada keluarganya agar secepatnya membawa Romi ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, Romi langsung dirawat di ICU. Tubuhnya yang besar tampak pucat dan lemah, tapi sorot matanya seolah tidak mau diam. Di hidungnya terpasang pipa oksigen dan tangannya terpasang pipa infus. Seperti para pasien lainnya, beberapa jam setelah ia masuk rumah sakit dan mendapat perawatan secukupnya dari para dokter, Romi mendapat bimbingan agama Islam dari rumah sakit itu. Kebetulan Ghaffar lah yang mendapatkan tugas membimbing laki-laki yang bertubuh besar itu. Ketika pertama kali Ghaffar mendatangi Romi sudah menunjukkan sikap yang kurang bersahabat, tidak seperti pasien lain yang selalu senang didatangi petugas rumah sakit. Ghaffar sempat merasa sedikit takut melihat wajah pasien yang tidak sedikit pun memberikan senyuman padanya. Apalagi ketika Ghaffar melihat sekujur tubuh lelaki itu dipenuhi dengan berbagai gambar tato. Sisa-sisa bekas tato yang keras dan besar pun masih sedikit tampak pada tubuhnya, seolah memberi isyarat siapa laki-laki itu sebenarnya. Setelah mengucapkan salam dan memperkenalkan diri, Ghaffar pun mulai memberikan bimbingan agama Islam kepada Romi. Sebagai sesama muslim, saya hanya mengingatkan, banyak-banyaklah berdoa, sebab semua penyakit itu datangnya dari Allah, sehingga hanya Allah lah yang mampu mencabutnya kembali. Jangan lupa pula beristighfar, kita sebagai manusia tentu tidak luput dari segala dosa dan kesalahan. Mudah-mudahan saja dengan istighfar, Allah mau mengampuni dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Ucap Ghaffar mencoba memulai memberikan bimbingan keagamaannya. Sudah mas, kamu itu emangnya siapa? Saudara saya bukan, tetangga bukan, berani benar menasihati saya, ujar Romi kesal. Ghaffar terkejut mendengar sambutan yang tidak bersahabat itu. Ia tak menyangka seorang pasien yang terkulai lemah tanpa daya masih menunjukkan kesombongannya di hadapan orang lain. Saya hanya hamba Allah yang kebetulan ditugaskan memberikan bimbingan keagamaan kepada setiap pasien yang beragama Islam. Saya hanya menginginkan setiap pasien merasa tentram dan nyaman hatinya meskipun sedang sakit, jawab Ghaffar merendah. Mana ada orang sakit yang tentram dan nyaman? Kalau orang macam begitu, sok memberikan nasihat seperti itu. Kalau kamu mau berkhutbah di masjid, jangan bawa-bawa khutbah ke sini, ujar Romi dengan marahnya. Ghaffar tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ia hanya dapat bersabar sambil tidak berhenti-hentinya mengucapkan istighfar dalam hati. Baiklah, kalau Anda merasa terganggu dengan kehadiran saya minta maaf. Saya hanya bisa mendoakan semoga Anda lekas sembuh.
ucap Gofur mengakhiri percakapan di antara mereka. Gofur pun lalu meninggalkan lelaki yang tampak masih kesal itu. Rupanya sakit yang diderita oleh Romi terbilang sudah sangat parah, sehingga peluang untuk sembuh sangat kecil. Bahkan 1 minggu setelah kedatangannya di rumah sakit Romi akhirnya tidak bisa ditolong lagi. Pada siang yang panas itu, Romi harus berjuang menghadapi pedih dan sakitnya sakaratul maut. Beberapa perawat dan keluarga Romi ikut membantu menemani Romi menghadapi sakaratul maut. Tidak ketinggalan, Gofur juga ditugaskan membimbing lelaki itu mengajarkan kalimat-kalimat talqin, agar sakaratul maut yang dihadapinya bisa lebih mudah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, bisik Gofur berulang-ulang di telinga Romi. Para perawat dan keluarga Romi ikut membimbing Romi mengucapkan talqin. Romi tak dapat berbuat apa-apa, ia hanya mengerang menahan sakit dengan membuka mulut lebar-lebar, seolah menjerit kesakitan. Begitupun matanya membelalak terbuka lebar, seperti orang yang sangat ketakutan. Nyebut, nyebut Rom, nyebut, ujar ibunya meminta anaknya menyebut kalimat-kalimat talqin. Gofur terus membisikkan talqin di telinga Romi. Meskipun orang di sekeliling Romi terus berusaha mengajarinya mengucapkan talqin, tetapi Romi tetap saja tidak mampu mengucapkannya. Dari mulutnya hanya terdengar erangan-erangan berat menahan rasa sakit yang amat sangat. Waktu terus berlalu. Setelah beberapa jam menahan pedihnya sakaratul maut, akhirnya Romi menghembuskan nafas terakhirnya dengan erangan panjang yang sangat memiriskan hati orang-orang yang melihat dan mendengarnya. Alhamdulillah, ucap Gofur dan para perawat menunjukkan rasa syukur atas berakhirnya penderitaan yang dialami Romi dalam menghadapi sakaratul maut. Gofur segera mengusap wajah Romi untuk menutup matanya yang masih terbelalak lebar. Para perawat pun mulai sibuk membuka pipa oksigen yang terpasang di hidungnya dan pipa infus yang terpasang di tangannya. Semua orang yang hadir di ruangan itu yakin kalau Romi memang sudah meninggal. Setelah semua peralatan yang semua terpasang di tubuh Romi lepas, para perawat pun segera meninggalkan ruangannya. Sementara itu Gofur mulai menutup jenazah Romi dengan kain putih, menunggu ambulan yang akan membawanya setelah keluarga Romi mengurusi semua biaya perawatan Romi di rumah sakit tersebut. Kira-kira 10 menit setelah melepas nafas terakhirnya, tiba-tiba tubuh Romi yang tertutup kain putih itu bergerak-gerak kembali. Gofur dan keluarga Romi yang kebetulan masih berada di ruangan itu terkejut bukan kepalang. Gofur setelah mendatangi tubuh yang dikira sudah mati itu, ia membuka kain putih penutup tubuh Romi yang kesakitan menahan pedihnya sakaratul maut pertama kali. Gofur terheran-heran sebab ia yakin Romi benar-benar sudah meninggal. Pengalamannya selama ini dalam membimbing orang sekarat telah membuatnya hafal benar bagaimana keadaan orang yang melepaskan nafas terakhirnya dan mati. Tapi kali ini keajaiban telah terjadi di depan mata. Gofur segera memanggil para perawat dengan menekan tombol yang ada di dinding ruangan itu. Dia hidup lagi, kata Gofur kepada para perawat yang tergesa-gesa masuk ruangan. Para perawat segera memasangkan kembali pipa infus dan oksigen ke tangan dan ke mulut Romi. Gofur kembali membimbing Romi dengan membisikkan kalimat talqin ke telinga lelaki yang kesakitan itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, bisik Gofur berulang-ulang. Keluarga Romi pun ikut membantu membimbing mengucapkan kalimat-kalimat talqin. Akan tetapi Romi tetap saja tidak mampu mengucapkannya. Ia hanya terus mengerang, menahan rasa pedih yang sungguh menyakitkan. Mata dan mulutnya terbuka lebar. Ibu Romi tidak dapat menahan tangisnya menyaksikan anaknya menderita kesakitan menghadapi sakaratul maut. Wanita itu menatap anaknya dengan tatapan sayu sambil sekali-kali menyeka air mata yang terus merembes di sudut matanya. Orang yang hadir di ruangan itu merasa lega melihat Romi akhirnya mengakhiri penderitaan sakaratul mautnya. Gofur dan para perawat memeriksa dengan teliti tubuh Romi untuk memastikan keadaan Romi yang sebenarnya. Secara medis, Romi memang sudah tidak bernyawa, tapi para perawat tidak mau mencabut dulu pipa infus dan oksigen yang menempel di tubuh Romi. Mereka khawatir kalau terjadi kejadian seperti tadi. Akhirnya jasad Romi dibiarkan beberapa saat di tempat tidurnya, kurang lebih 10 menit kemudian. Jasad itu bergerak-gerak kembali, seolah ada ruh baru yang dimasukkan kembali ke jasad yang sudah meninggal itu. Orang-orang yang hadir di ruangan itu segera mengurumuni jasad Romi lagi. Mereka kembali membimbing Romi yang kesakitan. Setelah lebih dari 2 jam, jasad Romi baru bisa menghembuskan nafasnya yang terakhir. Gofur dan para perawat kembali memeriksa kondisi jasad Romi. Setelah memastikan jasad itu sudah meninggal, mereka membiarkan lagi jasad itu tergeletak di atas tempat tidurnya. Mereka tetap khawatir kalau jasad itu bergerak kembali. Ternyata dugaan mereka benar. Setelah 10 menit dibiarkan, lagi-lagi jasad Romi bergerak dan mulutnya mengerang kesakitan.
Persis kejadian sebelumnya, orang-orang yang di sekitar ruangan itu berusaha membimbing Romi, tapi Romi tetap saja menahan kesakitan. 2 jam kemudian, Romi benar-benar menghembuskan nafasnya yang terakhir. Setelah 4 kali merasakan pedihnya sakaratul maut, jasad Romi pun dibiarkan di tempat tidurnya. Mereka khawatir kalau jasad Romi kembali bergerak. Tetapi setelah berjam-jam dibiarkan dan tidak bergerak kembali, para perawat segera mencabut pipa infus dan oksigen dari tangan dan mulut Romi. Gofur yang sudah berpengalaman menangani orang-orang yang sedang sakaratul maut yakin kalau kejadian yang baru saja disaksikan merupakan kehendak Allah atas perbuatan yang dilakukan Romi selama hidupnya. Gofur tahu biasanya keadaan sakaratul maut seseorang menjadi cermin dari perbuatannya semasa hidup. Karena itu Gofur ingin sekali mengetahui bagaimana kehidupan Romi semasa hidupnya. Sebelum keluarga Romi membawa jasad Romi pulang ke rumah, Gofur sempat mendatangi keluarga Romi. Kepada mereka, Gofur terus terang bertanya apa yang telah dilakukan Romi sehingga ia harus mengalami penderitaan yang begitu berat dalam menghadapi sakaratul maut. Kepada Gofur, akhirnya salah satu keluarga Romi menceritakan bahwa anaknya selama hidupnya penuh dengan perbuatan maksiat. Setiap hari anaknya mencari uang dengan cara memaksa orang-orang di pasar untuk memberikan uang padanya. Dari cerita yang diungkapkan oleh keluarga Romi itulah kini Gofur tahu apa yang selama hidupnya dikerjakan oleh Romi. Maka tidak heran jika ketika menghadapi sakaratul maut, ia merasakan kepedihan yang amat sangat. Karena harus merasakan ruhnya dicabut sebanyak 4 kali. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe video ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.